wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Yudiano. Saya adalah mahasiswa PPG Program Pendidikan Profesi Guru periode 4 tahun 2025 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Om Santi 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 Om. Dasana Rahajali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini? Anak, apakah pada hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sebelum kita memulai kegiatan inti, Pak mau mengecek kehadiran kalian. Ya, sebelum gini Pak absen dulu ya. Dewa Ayu Made Dwi Paramita Sari, Gusti Ayu Sinta Gayatri, Gusti Ngurah Galang Wirasdana, Igede Hedo Saputra, Agung Bagus Wiradinata, Gusti Ayu Emi Dwijayanti, Gusti Ayu Ninda Artasari, Kadek Maesa Deva Pramana, Ketut Agus Wiranata, Ketut Suryadana, Komang Adi Tri Saputra, Komang Tri Ari Gunawan, anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar definisi Weda. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan belajar jenis-jenis Weda. Apakah kalian tahu apa itu jenis-jenis Weda? Saya, Pak. Jadi menurut saya jenis-jenis Weda itu ada dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran ini, setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai Weda dan menjelaskan bagian-bagian Weda, sama menunjukkan tokoh-tokoh yang berperan dalam Weda. Itu, adakah di antara anak-anak ini yang pernah mendengar dan mengetahui jenis-jenis Weda dan penjelasannya? Saya, Pak. Yang pertama, Weda Sruti merupakan bagian Weda yang berisi wahyu yang diterima langsung oleh para resi. Ya, tadi itu kan baru dijawab satu aja, satu jenis Weda dari Ramana. Adakah anak-anak yang lainnya bisa menjawab jenis-jenis Weda yang lagi satu? Saya, Pak. Smrti merupakan bagian Weda yang disusun berdasarkan ingatan dan penafsiran pada Maharesi terhadap ajaran Sruti. Smrti tidak boleh bertentangan dengan Sruti. Nah, Nana, tadi kan udah kita ke tugas inti. Sekarang Pak mau ngasih kalian untuk pemahaman. Daripada itu, silahkan dari kalian cari kelompok. Di sini biar ada 8 kelompok. Kan udah dapat kelompok semua. Ada yang nggak dapat kelompok? Udah ya. Nanti silahkan kalian kerjakan tugas kelompok ini di kertas LKPD yang Bapak bagikan nanti. Ya, Pak kasih waktu nanti untuk mengerjakan selama 30 menit. Silahkan diskusikan sama teman-teman kalian. Ini Pak, bagikan dulu. Ini dibagi satu orang dapat satu. Coba bagikan sama yang lain-lain.
Ada lebih? Ya, sini. Oke. Terus di sana kalian bisa lihat tadi sudah Pak jelaskan tujuan pembelajaran kita apa. Terus yang perlu kalian cari di sini, silakan kalian lihat di soal penilaian itu. Nanti jawaban diskusi kalian silakan dipaparkan di lembar jawaban di bawah itu. Kalau sudah selesai, siapkan 1 atau 3 kelompok untuk mempresentasikan jawaban kalian di depan nanti. Ya, yes, waktu Pak persilahkan untuk kalian mendiskusikan pekerjaan ini. Apakah kalian sudah selesai untuk mendiskusikan tugas yang Bapak kasih tadi? Kalau sudah, Pak minta dari 1 sampai 3 kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian yang kalian buat sama kelompok kalian tadi. Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Saya silakan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Pak minta biar tidak begitu ramai di depan, 2 orang aja cukup untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Anjali, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Weda. Sebelum itu, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusia Isinta Jatida Pramita dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Isti Aidu Ifni Putri. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang Weda akan dijawab oleh teman saya.
Baik, Weda adalah kitab suci agama Hindu yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan atau Brahma dan menjadi sumber ajaran serta pedoman hidup bagi umat Hindu. Weda juga disebut sebagai Sanata Dharma atau jalan budi. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan 2 bagian Weda beserta penjelasannya akan dijelaskan oleh Dwi. Baik, ada 2 bagian Weda, yaitu yang pertama, Shruti, merupakan bagian Weda yang diterima langsung oleh para maharsi atau orang suci dan menjadi sebagai sumber hukum agama Hindu. Yang kedua, ada Smrti, merupakan bagian Weda yang disusun berdasarkan ingatan dan penafsiran para maharsi terhadap ajaran Shruti. Baik, untuk yang nomor 3, yaitu siapakah tokoh yang berperan dalam kitab suci Weda? Akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu tokoh yang berperan penting dalam penyusun Weda. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Sekarang Pak minta untuk kelompok 3 untuk memaparkan jawaban kalian. Ayo kelompok 3. Coba. Saya, Pak. Tuh. Bapak, sedikit jawaban. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari lembar kerja peserta didik. Yang pertama, soal penilaian. 1. Apa yang kalian ketahui tentang Weda? Weda adalah kitab suci agama Hindu yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Weda diyakini sebagai wahyu dari Tuhan, Brahman, yang bersifat abadi dan tidak dikarang oleh manusia. Selanjutnya nomor 2, yaitu sebutkan 2 bagian Weda beserta penjelasannya. 2 bagian Weda adalah Shruti dan Smrti. Shruti merupakan bagian Weda yang berisi wahyu yang diterima langsung oleh para suci dan menjadi sumber dari segala sumber hukum agama Hindu. Yang kedua yaitu Smrti. Smrti merupakan bagian Weda yang disusun berdasarkan ingatan dan penafsiran para praktisi terhadap ajaran Shruti. Smrti tidak boleh bertentangan dengan Shruti. Dan yang ketiga yaitu siapa tokoh yang berperan dalam kitab suci Weda. Tokoh yang berperan dalam penyusunan Weda adalah Maharshi Vyasa. Beliau adalah tokoh yang mengumpulkan, mengedit, dan membagi Weda menjadi 4 bagian, yaitu Ram Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Kalian dari kelompok yang lain punya pendapat lain tentang tugas-tugas kelompok yang Bapak beri tadi itu? Apa kelompok lain ada? Bahas tentang bagian-bagian Weda. Tadi kita tadi Pak sudah menjelaskan dan kalian sudah ada yang paham tentang bagian-bagian Weda. Di sini Weda dibagi menjadi 2. Tadi kalian sudah tahu, yaitu Weda Shruti dan Weda Smrti. Nah, itu terus kelompok utama ada 4 kitab suci Weda. Di sana dijelaskan ada 4. Yang pertama itu Rigveda. Rigveda kitab himna kuno yang berisi doa-doa untuk para dewa, konsep kosmologi dan kisah sejarah. Jadi Rigveda menjelaskan tentang sejarah-sejarah kuno yang berisi doa-doa di dalam kegiatan para dewa. Di dalam kegiatan misalnya ada piodalan, itu dijelaskan tentang di dalam Rigveda. Yang kedua, Samaweda niki menjelaskan berisi himne-himne yang dinyajikan menggunakan melodi dalam ritual keagamaan. Fokus pada aspek musik dan spiritualitas. Misalnya kalau kita pakai contoh di dalam kegiatan upacara kita, Samaweda niki di sana dijelaskan tentang apa? Musik ya. Musik kalau di agama Hindu itu sejenis gamelan dan apalagi gamelan apa? Kidung tidak, gamelan, angklung itu termasuk di dalam Samaweda.
Yang ketiga, Yajurveda. Yajurveda ini berisi mantra dan petunjuk ritual Yajus untuk mengantar sesaji dan melakukan upacara keagamaan seperti yaknya pengorbanan. Di dalam Yajurveda ini itu kalian sering melihat ada di dalam kitab Pyodalan, misalnya Pak pakai contoh Saraswati, di sana ada pemangku atau pemimpin upacara yang bisa mengaturkan misalnya tentang doa-doa untuk pengantaran sesajen atau bantuan-bantuan yang kita telah buat. Dan yang terakhir Atharva Veda. Atharva Veda menjelaskan berisi tentang kehidupan sehari-hari, mantra untuk penyembuhan, perlindungan, kebahagiaan keluarga, serta pengetahuan tentang ilmu sihir. Itu yang bisa kita pahami di dalam bagian-bagian Weda. Terus selanjutnya Weda berdasarkan sub-sub kategorinya. Bisa kalian lihat Weda berdasarkan sub-sub kategorinya, yaitu Samhita. Samhita ini berisi mantra-mantra dan himne pujian kepada para dewa. Terus yang kedua Brahmana. Brahmana ini berisi penjelasan dan arti dari mantra-mantra serta penjelasan tentang ritual dan pengorbanan. Yang ketiga, Aranyaka berisi filosofi di balik praktik ritual yang terdapat dalam Weda berkaitan dengan ritual yang dilakukan di hutan. Terakhir ini Upanishad berisi intisari ajaran Hindu dan filsafat Weda yang mendalam. Selanjutnya, terus Pak mulai diisi Weda. Diisi Weda ini itu ada tiga bagian. Yang pertama isi Weda Tattwa. Tattwa ini bisa kalian lihat di depan. Tattwa merupakan istilah filsafat yang telah umum dipakai oleh umat Hindu di Indonesia, sedangkan di India pada umumnya disebut dengan darsana. Udah? Di dalam kegiatan Tattwa ini, di sini dijelaskan ada Pancasrada. Pancasrada ini bisa kalian lihat Pancasrada yaitu 5 pilar keyakinan utama umat Hindu, diantaranya yang pertama Brahman Srada, yang kedua Atman Srada, dan yang ketiga Karmapala Srada, yang keempat Punarbawa Srada, yang terakhir Moksha Srada. Terus di dalam isi Weda yang kedua itu ada Susila. Susila ini adalah landasan etis yang menerapkan ajaran agama dalam kehidupan susila, di dalam kehidupan. Terus susila berpedoman pada kitab suci Weda. Susila di antaranya, susila ini ada 2 bagian. Yang pertama Trikaya Parisuddha. Yang Trikaya Parisuddha ini menjelaskan tentang 3 perilaku atau aspek kehidupan. Bisa kalian lihat, Trikaya Parisuddha adalah 3 perilaku atau aspek kehidupan yang harus disucikan dalam ajaran Hindu, yaitu manasika, wacika, dan kayika. Yang kedua, bisa kalian lihat Karmapala ini. Karmapala adalah hukum sebab akibat dalam agama Hindu yang menyatakan bahwa setiap perbuatan karma akan menghasilkan buah atau hasil pala, baik yang baik maupun yang buruk sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Nah, ini kalian bisa pakai contoh di dalam Karmapala kita di dalam keseharian.
Kalau kalian melakukan perbuatan yang baik, kalian bakalan dapat karma yang baik. Misalnya kita hidup sekarang ini berdasarkan karma. Kalau karma kita baik, pasti kita menjalani hidup ini dengan baik. Ini bisa dipakai pedoman karma pala. Bapak berharap kalian memahami karma pala ini. Kalian lihat acara ini merupakan landasan tradisi dan kebudayaan religius beberapa bentuk acara dalam kehidupan berupa ajaran Trirana. Di dalam Trirana ini, di sana ada Pancayatnya dan Trihitak. Acara dalam kehidupan berupa ajaran Trirana, Pancayatnya dan Trihita Karana. Masing-masing ajaran tersebut diantaranya, silahkan kalian lihat, Trirana yaitu 3 jenis hutang manusia. Dan jenis hutang manusia ini bisa kalian lihat juga, hutang pada siapa kita? Yang pertama, Dewarna, itu hutang pada yang widiwasa. Yang ke B, Resi Rena, hutang pada pandita atau pinandita dan resi. Yang terakhir, Pitra Rena, hutang pada orang tua. Hutang ini diantaranya apa? Apakah kalian tahu hutang pada orang tua kenapa? Jangan baru orang tuanya nanti udah tua, kalian bisa seenaknya untuk meninggalkan orang tua kalian, menelantarkan, itu contoh yang tidak baik. Oke, sekarang bisa diperhatikan, Pak lanjutkan di dalam etikanya sekarang. Etika atau dharma dalam Weda sangat erat kaitannya dengan Rta. Karena dalam agama Hindu, Rta adalah prinsip atau hukum universal yang mengatur tentang kosmik, alam, dan kehidupan manusia. Menciptakan keteraturan, kebenaran, dan harmoni. Lanjutkan langsung, anak-anak bisa lihat, yang pertama di sana ada arti dharma dalam agama Hindu. Nah, di sini kalian bisa lihat konsep dasar dharma. Konsep dharma itu kompleks dan beragam sehingga sulit dipahami sepenuhnya. Misalnya seperti ini. Satya ini kan api. Satya itu adalah kebenaran. Satya pilar kebenaran, dan ia menurut setiap individu untuk jujur, benar, dan tulus dalam segala urusannya. Tanpa kekerasan mengharuskan setiap individu untuk menghindari menyakiti makhluk hidup apapun. Makhluk hidup itu contohnya bukan manusia aja, misalnya hewan atau tumbuh-tumbuhan bisa dikatakan makhluk hidup. Jangan pernah menyakiti makhluk hidup, misalnya hewan itu anjing. Ada di sini yang suka makan daging anjing? Ya, Pak harapan jangan ya. Terus yang ketiga, Astia. Astia itu tidak mencuri. Astia adalah pilar pantang mencuri yang mengharuskan setiap individu untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya. Yang terakhir, Brahmacharya, itu kesucian. Brahmacharya adalah pilar kesucian dan menuntut setiap individu untuk mempraktikkan pengendalian diri dan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan. Itu dari pengertian dari etika dalam Weda. Kita lanjutkan. Dari tadi kita sudah memahami tentang pengertian Weda, etika Weda. Biar kalian lebih semangat lagi, silakan berdiri semuanya. Pak mau ngasih speaking. Udah karena dari tadi kita mengikuti pelajaran, biar kalian lebih semangat lagi. Pak minta satu siswa untuk memperagakan speaking yang pernah kalian lakukan. Baik, nanti kalau saya bilang untuk salut, kalian silakannya salut, ada gitu ya.
refleksi, pamong pertanyaan untuk kalian. Apa yang membedakan Weda, Sruti, dan Semerti? Pak minta satu atau dua orang bisa menjawabnya. Pak, baik, Sruti atau wahyu adalah wahyu ilahi yang diterima langsung oleh para resi, sedangkan Semerti, ingatan, adalah karya para resi yang ditulis berdasarkan ingatan dan interpretasi dari Sruti. Nah, dari jawaban kita tadi, jawabannya sangat tepat dan jelas. Terus kesimpulan dari pertemuan hari ini, semua siswa sudah memahami apa itu Weda, dan terus bagian-bagian dari etika dalam Weda sudah paham. Nah, karena itu Pak bakal tutup pertemuan hari ini. Jadi Pak kesimpulkan, untuk pertemuan hari ini kalian pasti sudah paham tentang bagian-bagian Weda, yaitu ada yang pertama Wenten, Weda Sruti, dan Weda. Oke, jadi Pak kesimpulkan untuk pertemuan hari ini kita selesaikan. Untuk minggu depan Pak bakal lanjutkan untuk ke bab 3. Ya. Sekarang pertemuan ini Pak tutup. Sebelum Pak akhiri, mari kita berdoa dulu biar dikasih keselamatan menuju ke rumah kalian masing-masing. Oleh karena itu, Pak lanjutkan berdoa mulai. Berdoa selesai.